two in one. Jadi dua tapi jadi satu. Bisa satu lagi juga bisa ini. Nanti three in one nantinya. Maulid Nabi merupakan min sya'airil Islam. Meramaikan Maulid Nabi termasuk mensyiarkan agama Jelas sekali kita pecinta Rasulullah merupakan komunitas sosial yang solid, yang akur, bersatu, rukun damai, terutama ketika kita kumpul dalam rangka dzikra Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi merayakan Maulid Nabi ini di samping makai kita pasti dapat syafaat, dapat barokah, dapat pahala baca sholawat. Yang paling penting lagi adalah media kita memelihara kesatuan dan persatuan kita. Dengan adanya kumpul ngeten iki berarti kita masih solid, akur, damai, bersatu. Akur mboten Bu? Akur alhamdulillah. Akur mboten Pak? Dulu ketika Khalifah Al-Mu'izz li Dinillah tahun 363 Hijriah, pertama kali ada negara atau pemerintah yang mengadakan secara resmi haflati Maulidir Rasul dengan besar-besaran dalam rangka membangun solidaritas umat Islam di Kairo, di Mesir tahun 363 Hijriah. Beliau adalah pendiri dinasti Fatimiyah di Mesir, malah membangun kota Al-Qahirah dan membangun Masjid Al-Azhar Syarif. Itu yang bangun namanya Al-Mu'izz li Dinillah. Tapi insinyurnya yang bangun kota dan masjid namanya Jauhar As-Sokli namanya. Insinyur yang bangun kota Kairo dan Masjid Al-Azhar. Nah, dengan demikian sudah barang tentu merayakan Maulid Nabi merupakan amal yang sangat baik, amal yang sangat terpuji bagi Allah. Ngapa? Isinya yang kita baca adalah puji-pujian, nyanjung-nyanjung Kanjeng Gusti Allah mawon, nyanjung Kanjeng Nabi. Al-Quran saja memuji Rasulullah. Masa wong Islam, wong Mijen, wong Demak orang muji Rasulullah. Quran saja memuji Rasul. Ketika Rasulullah setelah 8 tahun berada di Madinah, setelah 8 tahun berangkat menuju ke Mekah, diikuti oleh puluhan ribu sahabat. Sebelum masuk kota Mekah, berkemah dulu di luar kota Mekah. Tokoh-tokoh Mekah waktu itu Abu Sufyan, Sayyidina Abbas masih ada di Mekah, melihat umat Islam di bawah pimpin Rasulullah luar biasa, jumlahnya besar dan kelihatan gagah-gagah, berani-berani. Orang penjenengan kelihatan lempeng-lempeng jenengan kata. Maka orang Mekah ketakutan. Besok Muhammad masuk ke Mekah balas dendam ini. Besok Mekah banjir darah, bangkai-bangkai manusia bergelimpangan, rumah-rumah dibakar. Bayangannya mau mau Mekah, proses salah deh, mereka proses salah kan? Begitu Kanjeng Nabi masuk datang kota Mekah, memang ada sebagian sahabat banser lah, kira-kira banser. Yel-yelnya itu al-yaum yaumul malhamah. Hari ini hari balas dendam. Yang dulu membunuh kita bunuh lagi, yang dulu menyiksa kita siksa lagi.
Yang dulu merampok, kita rampok lagi. Kanjeng Nabi mendengar, siapa itu? Salah itu. Salah. Ganti. Ya ganti. Al-yaum yaumul marhamah. Apa? Al-yaum yaumul, hari ini hari kasih sayang. Nyambung kembali seduluran, silaturahim. Karena seluruh kota Mekah itu dengan Kanjeng Nabi ya famili semua, sama-sama suku Quraisy. Seluruh kota Mekah ya sedulur kabeh. Al-yaum yaumul marhamah. Hari ini mari kita nyambung seduluran, silaturahim kembali. Tidak ada balas dendam, tidak ada dendam antar kita. Saya maafkan semua. Orang Mekah yang tadinya sembunyi dalam rumah, keluar dari rumah dengan menyalami Kanjeng Nabi dan mengucapkan bi abi wa ummi antal karimu benil karim benil karim. Demi ayahku, demi ibuku Muhammad, engkau orang mulia, putra dari seorang ayah yang mulia, cucu dari seorang kakek yang mulia. Semua masuk Islam. Nah, Kanjeng Nabi yang akhlaknya seperti ini dipuji oleh Allah. Dilem fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Muhammad, karena sifatmu yang halus, akhlakmu yang santun, perangaimu yang sopan, sikapmu yang luar biasa pemaaf, maka mereka berbondong-bondong masuk Islam, simpati kepadamu Muhammad. Orang usah dijak dipaksa masuk Islam, mereka masuk Islam sendiri melihat akhlaknya Rasul yang sangat mulia itu. Dulu para wali songo juga di sini sama, gak usah meteng-teng, gak usah ngajak-ngajak orang masuk Islam, karena wali songo akhlaknya mulia, masyarakat Jawa berbondong-bondong masuk Islam. Orang Mekah melihat Kanjeng Nabi yang sangat mulia, tidak balas dendam, memaafkan semuanya, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Sehingga setelah orang Mekah masuk Islam, jumlahnya umat Islam lebih dari 100.000. Setelah orang Mekah masuk Islam, Gusti Allah muji datang akhlaknya Kanjeng Nabi. Masa wong mijin orang muji akhlak Kanjeng Nabi? Masa kita umat Islam enggak muji Rasulullah? Dosa dong. Dosa, bukan hanya salah. Dosa kalau kita enggak mau muji Rasulullah. Quran mau muji Rasul. Fa'fu anhum. Muhammad, maafkan mereka orang Mekah yang dulu menyakiti kamu. Maafkan. Bisa bu? Sakit bu? Sakit buatan niru Kanjeng Nabi bu? Maafkan mereka orang yang dulu menyakiti kamu, yang memusuhi kamu, yang memburu di antara sahabatmu, yang menyiksa sahabatmu. Maafkan mereka. Sakit bu? Kok gak jawab? Sakit buatan? Orang yang kemarin nipu panjenengan 10 juta, maafkan. Sakit? Sakit pak? Orang kemarin mencuri sepeda motor panjenengan, maafkan. Saged? Betul saged. Oh, jadi yang akhlaknya mulia itu hanya Kanjeng Nabi, panjenengan boten. Yang pemaaf hanya Kanjeng Nabi, panjenengan boten. Kanjeng Nabi memaafkan orang Mekah yang dulu membunuh sahabat Yasir, membunuh sahabat Sumayyah, menyiksa Bilal, menyiksa Ammar bin Yasir, menyiksa Suhaib Ar-Rumi, menyiksa sahabat Mus'ab bin Umair. Dimaafkan.
tidak ada balas dendam. Saged panjenengan niru ngoten? Alhamdulillah saged. Boten namung maafkan Bu, wastaghfir lahum. Muhammad mintakan ampunan kepada Allah untuk mereka. Jadi ya Allah, muga-muga dosane wong Mekah yang dulu menentang Islam panjenengan apura dosane. Nah panjenengan, ya Allah, orang yang kemarin menipu saya 5 juta panjenengan apura dosane. Saged? Saged? Ya Allah, orang kemarin mencuri ayam saya, mencuri berambang saya, bawang merah, mencuri jambu merah ini, jambu Demak. Panjenengan ampura. Saged? Monggo niru akhlak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan akhlakul karimah kita akan sukses berdakwah. Tidak dengan kasar. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Seandainya kamu Muhammad sombong, kasar, congkak, sweeping, gopentung, takbir, melayu kabeh wong Mekah. Paham betul? Oleh karena itu dakwah tidak boleh menggunakan kekerasan. Mangkana amruhu ma'rufan falyakun bima'rufin. Barang siapa mengajak ke hal yang baik, maka ajakannya harus dengan cara yang baik. Mangkana ma'rufan falyakun bima'rufin. Malah kata Ghazali, wa dararu syar'i mimman nasrahu la bi tariqih akbaru mimman ta'ana fih. Kehancurannya agama Islam disebabkan oleh orang yang membela Islam tapi tidak benar. Bela Islam tapi tidak benar, itu bahayanya lebih daripada orang yang sekalian terang-terangan memusuhi Islam. Yang wonten tiyang musuhi Islam jelas, tapi ono wong ketoke belani Islam. Kelihatannya berjuang untuk Islam, tapi dengan cara yang salah. Ini lebih bahaya daripada musuh Islam sekalian terang-terangan memusuhi Islam. Paham betul? Alhamdulillah di Jepara, di Demak tidak ada teroris, bener. Alhamdulillah nggak ada. Di Kendal, Kalongan, Tegal, Pemalang, Umar Patet, Dulmatin, Cirebon, Indramayu, Sukoharjo, Solo, Ngawi, Magetan, Malang, itu tempatnya kelompok radikal, teroris, bahkan bukan hanya radikal tapi teroris. Alhamdulillah di Demak dan Jepara dan Kudus, insya Allah boten. Kudus ada. Pati ada ya. Nah, tidak benar kalau kita menyebarkan Islam dengan menakut-nakuti, dengan mengancam-ngancam, intimidasi. Tidak benar. Walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Seandainya Allah berkehendak, niscaya orang di muka bumi ini Islam kabeh, tapi Allah boten ngersakaken ngoten. Allah boten ngersakaken wong ning dunya kabeh Islam kabeh, boten. Seandainya Allah menghendaki manusia di muka bumi Islam semua, pasti terjadi Islam semua. Tapi Allah tidak menghendaki. Nah, afa anta tukrihun nas? Apa kamu Muhammad akan maksa manusia, akan menggunakan kekerasan terhadap manusia hatta yakunu mu'minin, supaya jadi iman semua? Enggak boleh Muhammad. Enggak boleh menggunakan ikrah, memaksa, intimidasi. Paham nggih? Nah, yang penting masyarakat Nahdlatul Ulama monggo dipelihara,
diopeni, dirawat dening para kiai, terutama boten namung pengurus yang wajib jelas, terutama juga oleh para kiai-kiai pesantren. Nahnul aghniya, kita ini kaya sebenarnya, kita ini sugih sebenarnya Pak. Sugih apa? Ath-tharowatil ijtimaiyah. Kita ini punya modal besar, yaitu modal sosial, modal masyarakat. Masyarakat Demak masih merujuk, ngikut, manut kalau para kiai. Betul-betul. Ini modal sangat besar. Ini sarawat, kekayaan, kapital yang sangat mahal, yang orang lain tidak punya. Panjenengan rawuh mriki gak dioprak-oprak, gak didorong-dorong. Rawuh mriki kan karena cinta dengan para kiai, cinta ulama, cinta almarhum Mbah Masyuri. Panjenengan rawuh mriki, ini merupakan sosial kapital yang sangat mahal. Harus dipelihara, harus diopeni, harus dirawat. Dirawatnya dengan apa? Dirawatnya dengan apa modal sosial ini? Dengan antara lain sering mengadakan jamiahan, boten namung setahun sepisan atau nek mulut mawon boten, tapi minimal setiap minggu ada jamiah pertemuan, maupun itu ngaji, apa itu baca maulid, apa baca tahlil yasinan, dalam rangka merawat ath-tharowatil ijtimaiyah. Sosial capital harus kita rawat, harus kita openi, jangan sampai bangkrut, jangan sampai hilang. Kita ini hidup di era namanya pop culture war. Karena paham mereka. Kita ini hidup di era, di zaman lagi diserang, ada serangan budaya. Bocah-bocah generasi muda maunya niru budaya orang barat, isin nyekeli budaya dewe, malu, minder, kecil hati kalau berpegang dengan budaya sendiri. Kita yang Demak buat tempat yang nemen, kota-kota besar, di kota-kota generasi muda ini sudah nggak mau lagi berpegang atau bangga dengan warisan budaya. Cium tangan orang tua yang nggak mau, kuno itu. Cium tangan habib, cium tangan ulama, kuno itu. Pakai nganggo jilbab sing wedok, kuno itu. Nganggo celana malah sobek-sobek nih. Nggih. Pakai celana sobek-sobek kan, jempolnya ketok kan. Tuh baru celananya, tapi yang sobek teman. Itu namanya pop culture war. Lama-lama budaya kita tersisih, lama-lama habis. Tapi insya Allah masyarakat Nahdlatul Ulama, masyarakat pesantren, apapun serangannya tidak akan luntur dari budaya kita. Siap? Dulu ada bayi namanya Musa. Bayi namanya Musa. Oleh ibunya dihanyutkan di Sungai Nil. Karena Fir'aun waktu itu perintah pada tentaranya, setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel bunuh. Setiap ada bayi lahir dari Bani Israel laki-laki, bunuh. Dialah yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Tentaranya operasi di Bani Israel yang ada di Mesir, yang ada bayi lanang pateni, ada bayi lanang pateni. Lah Musa ini lahir oleh ibunya dihanyutkan di Sungai Nil. Kan ngoten doang nggih. Apal doang kan? Tapi Allah ngatur bayi niku ditemu oleh istrinya Fir'aun. Namanya Siti Asia. Lagi mandi di sungai. Ono bayi ganteng bagus, diambil, dibawa pulang ke istana. Lapor sama Fir'aun, saya nemu bayi di sungai, laki-laki ganteng banget. Kita kan nggak punya anak, ya udah pelihara aja katanya. Terus dope ini wae. Oh dikasih ta. Sekolah bukan dongeng, bukan, tapi apa arti dongeng ini? Ringkas cerita, Musa sejak bayi, terus jadi bocah, terus remaja, terus jadi pemuda, terus dewasa.
hidup di tengah-tengah istana yang isinya maliun bil kufri wal fusuqi wal fujuri wal ma'asi wal munkarat. Musa urip ning jero istana isinya kekufuran, kefasikan, kemungkarotan, kemaksiatan. Ya minum-minum, ya joget-joget, telanjang, ya zina, kufur, nyembah Fir'aun. Nabi Musa belum jadi nabi. Musa ketularan sawong panjenengan wis sawong sampean urip nang jero omah sing isine kufur, fusuk, fujur, mungkarat, maksiat, minum-minum, jogedan. Kira-kira jenengan ketularan berarti kira-kira nang jenengan. Musa ora ketularan, tidak terkontaminasi. Urip nang jero istana sing kaya ngoten niku. Tapi Musa tidak kafir, tidak fasik, tidak fajir, tidak melakukan maksiat, tidak mungkar-mungkarat. Ya Allah, kenapa? Karena dipelihara dengan tarbiyah sahihah oleh siapa? Oleh mar'atun mu'minatun abidatun mukhlisah. Karena diopeni oleh seorang ibu yang mukmin, yang beribadah, yang ikhlas, yaitu Siti Asia. Nah, apa dongeng kula niku napa artinya? Boten namung dongeng ono artinya. Panjenengan di pesantren, putra panjenengan di pesantren, silahkan yang lain-lain di luar pesantren narkoba, tawuran, geng motor, mabok-mabokan, silahkan. Tapi putra panjenengan sak jero pesantren ketularan mboten. Monggo putra panjenengan pesantren kan. Monggo di pesantren kan mawon pun. Lan nek pesantren sing jelas, sing wis muktabar. Lirboyo, Ploso, Tebuireng, Denanyar, Tambak Beras, serta Tegarejo, Lasem, Rembang, balik gampang ya. Sing jelas. Ojo golek pesan anyar-anyar. Niku putra panjenengan ning jero pesantren, pada kanan kirinya mungkarat, fujur, fasik, tawuran, narkoba, jogedan, geng motor. Putra panjenengan di pesantren tenang-tenang saja, boten ketularan. Kenapa? Karena dibimbing mendapat tarbiyah ruhaniyah dari para kiai, para ulama, seperti Asia bimbingmu Musa. Paham boten? Bila alhamdulillah pesantren jumlahnya bludak saniki. Lirboyo itu waktu saya di sana tahun 68 sampai 71, santrinya 2000. Waktu kula teng mriko tahun 30. Sekarang 42.000. Ploso tadinya cuma 2.500, sekarang 20.000. Kenapa? Karena masyarakat sedang goncang gelisah. Iki anak supaya jadi bocah bener kemana ini? Kalau nggak pesantren tidak terjamin kebenarannya, akhlaknya, suluk perilakunya. Tapi di pesantren kan 99% insya Allah jadi aulad dan solehin, jadi anak yang soleh insya Allah. Ya ono keluar pesantren orang bener ya ono siji loro 10 20 30 40 lah. Ya 50 lah bener. Hadirin saya hormati. Kenapa? Karena tarbiyah ruhaniyah di pesantren, di samping ada pendidikan, juga kiainya memberikan contoh hasanah, udwah hasanah. Monggo putra panjenengan di pesantren mohon pun, ya menayu syukur-syukur pesantrennya ada SMP-nya, ada SMA-nya, untuk SMP, SMA, dan tinggal di pesantren. Ngaji, khatam Quran, sholat berjamaah tiap 5 waktu, insya Allah bagi manfaat di dunia wal akhirah insya Allah. Itu cara melihara generasi yang akan datang, cara melihara khawatir istimaiyah, cara melihara menjaga merawat kapital sosial, modal masyarakat yang kita miliki.
Kalau memelihara masyarakat dengan mengadakan maulid Nabi, ini sudah benar. Peringatan-peringatan hari besar dengan baca selawat, ini sudah benar, sudah sangat benar. Kanjeng Nabi niku diberi hak otorita, diberi hak untuk memberi syafaat kepada umatnya. Percaya mboten? Kanjeng Nabi niku diberi leluasa oleh Allah, diberi kebebasan oleh Allah, memberi pertolongan kepada umatnya. Percaya mboten? Sing percaya pasti dapat syafaat Rasulullah. Sing ora percaya ben mawon boten usah jenengan urusin, boten usah jenengan urusin. Ono ora percaya, mosok Nabi Muhammad iso nulungi wong, Nabi Muhammad kan manusa. Mosok sing nulungi padha-padha manusa, jane mau. Tapi mereka ini mahrumuna an syafaati sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak percaya itu pasti tidak dapat syafaatnya Rasul. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang yang dosanya besar seperti saya contohnya, sampai duduk, contohnya kula contohnya, duduk panjenengan duduk. Orang yang dosanya banyak dan besar-besar, contohnya kula, duduk panjenengan duduk wong pasir duduk. Contohnya kula datang kepadamu Muhammad, itu Al-Quran ini, ngendikan Allah niki. Orang yang banyak dosanya datang kepadamu Muhammad, istighfar ning sandingmu Muhammad, istighfar di depanmu Muhammad. Kemudian Rasulullah juga ikut memohonkan ampun untuk orang itu. Saya datang ke Madinah, gue dosa gede-gede, istighfar nang sandi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ikut juga memintakan maghfirah kangge kula. La wajadullaha tawwabar rahimah. Lamnya lam taukid, pasti Allah mengampuni dosanya orang itu. Paham betul? Percaya betul? Quran ini, orang yang banyak dosanya istighfar di depan Rasulullah. Rasul untuk mendukung juga memintakan maghfirah untuk orang itu, pasti Allah akan mengampuninya. Nanti di akhirat Kanjeng Nabi niku sujud suwi banget, orang tangi-tangi. Allah lajeng perintah Kanjeng Nabi, irfa' ra'sak Muhammad. Wis tangi-tangi sujud suwi banget. Jadi apa tuh? Jadi apa kamu ini? Minta apa kamu ini? Jawab, kula nyuwun semua umat Islam mlebu surga kabeh, termasuk wong Demak, Mijen, Pasir. Gusti Allah jawab, ya Allah. Qara'tu fid duha wa la sawfa yu'ti fasarra qulubana dzakal 'ata'u hasyaka ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u nabiyyun hashimin abtahi syama'ilu samahatu wal wafa'u. Qara'na fid duha, kata Imam sahabat Hasan bin Thabit, aku maca surat Wadduha, nang sakjerone surat Wadduha ada ayat wala saufa yu'tika fatarda. Apa artinya? Muhammad, Allah akan memberi kamu apa wae. Allah akan memberi kamu apa saja asal kamu senang, sampai kamu puas, sampai kamu senang. Nah, membaca ayat itu kita jadi senang. Kenapa? Hasyaka ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Tidak mungkin Rasulullah senang, tidak mungkin Rasulullah ridho kalau di antara umatnya
ada yang disiksa. Rasul boten badhe tego, boten badhe membiarkan, boten ridho nek delok wong mijet disiksa karo Allah. Dan ningali yang pasif di Allah, boten badhe ridho. Rasul boten badhe ridho, boten badhe seneng nek delok wong NU disiksa karo Allah. Maka semua orang umat Kanjeng Muhammad, wabil khusus warga dan ulama bin ahli jannah semuanya, insya Allah. Ayo siapa lagi nih? Siapa apa betul? Ayo mulai bareng ayo. Qara'na fid duha wala sawfa yu'ti fasarra qulubana dzakal ata'u hasyaka ya Rasulallahi tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u nabiyyun hashimiyun abtahiyu syama'ilu samahat wal wafa'u wa ajmalu minka lam taraqutu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Apa nggih? Oh. Jadi sudah jelas orang yang selalu mengadakan Maulid Nabi, insya Allah bahkan pasti mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percaya betul? Ada satu suku, satu kecamatan gampang pula, namanya suku Mudor. Apa namanya? Suku Mudor. Suku Mudor itu seluruh suku Mudor mencaci maki Kanjeng Nabi. Muhammad Majnun, wong edan. Muhammad sahir, tukang santet. Muhammad kahin paranormal. Muhammad syair, tukang nembang. Akhirnya Kanjeng Nabi berdoa pada Allah, Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, muga-muga orang suku Mudor diberi tahun-tahun seperti engkau berikan kepada kaumnya Nabi Yusuf. Apa? Nabi Yusuf dulu kaumnya apa? Paceklik pitung tahun. Dan Nabi Yusuf kan betul suku Mudor pitung tahun gak ada air, gak ada hujan, gak ada pangan, gandum, jagung, boten wonten, buah-buahan boten wonten. Wis pitung tahun. Akhirnya terpaksa teko nang Madinah. Rombongan dipimpin oleh kepala sukunya namanya Labid bin Rabi'ah. Siapa? Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari suku Mudor. Kanjeng Nabi kaget. Biasanya mencaci maki kok saiki teko rene ngebom apa? Ngebom apa? Ada apa kamu kesini? Biasanya Kanjeng Nabi orang tamu itu ahlan wa sahlan wa marhaban. Monggo. Ini enggak. Ada apa kamu kesini? Ada perlu apa kamu kesini? Biasa mencaci maki saiki kok rene. Jawab, atainaka ya khairul bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka nashku hittatan jalla amruha li sab'i sinina waqifina ala mahli. Atainaka wal adra tudmi lithatuha wa qad zahalat ummus sabi 'anit tifli wa alqa bi kaffayhi syuja'u istikanatan minal ju'i sultan ma yumilu wa ma yuhli. Wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal handalil 'amiyyi wal 'ilhizil fasli fa anta lidinina wa anta lidunyana tu'ammanu lid-dunya walil akhiril fasli lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun tuzahzihu 'anna wasyafa'atu fil ahli. Ada apa kamu kesini? Jawabnya, atainaka litarhamana, kami datang kepadamu Muhammad agar engkau merahmati kami. Ayo, orang ini minta rahmat sama siapa? Jawab, sama siapa? Sama Kanjeng Nabi. Buat dilarang. Kanjeng Nabi buatan mengatakan, ojo njaluk rahmat karo aku, musyrik, sesat, bid'ah, buatan ibu.
Nek jalur rahmat karo Gusti Allah. Ojo karo aku, bid'ah karo aku. Musyrik malah. Boten. Kanjeng mendengarkan, diam baca syair mengadu itu dia dengarkan. Kami datang kepada mengadu 7 tahun gak ada gantung. Kami datang kepada meninggalkan gadis-gadis yang pecah bibirnya karena gak minum. Ibu-ibu yang menyusui anak ditinggal anaknya kalau tidak keluar air susunya. Pemuda yang kaku, gagah, kuat, perkasa sekarang lemah lunglai kelaparan. Tidak ada yang bisa kami makan. Wala syai'a mimma ya'kulun nasu 'indana siwal handol. Tidak ada makanan di tempat saya kecuali rumput handol, rumput padang pasir yang pahit rasanya. Maka engkau adalah tempat harapanku, urusan dunia dan urusan agama. Kami harapkan, kami mohon pertolonganmu, syafaatmu Muhammad. Kanjeng Nabi boten larang ana jadi tulungan Kanjeng Nabi. Malah Kanjeng Nabi mendoakan, Allahumma asqihim ghaithan mughitha wa anzil alaihim minas samai ma'an midrara waj'al suqya rahmatin wa la taj'al suqya 'adzabin wa la halakin wa la hadmin wa la gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudhar, hujan bawa rahmat dan berkah, bukan hujan bawa malapetaka, banjir, longsor. Mereka masih di Madinah, rombongan masih di Madinah, di sana di Mudhar sudah hujan. Percaya mboten? Ini fakta sejarah, nggak bisa diingkari. Fakta sejarah ditulis dalam sejarah. Orang sintakon, ente cerita begitu dari mana sih? Dari buku sejarah. Saya jawab, saya baca buku sejarah nggak ada itu. Saya tanya, buku sejarah yang ente baca apa? Khulasotu Nuril Yakin. Yang nggak ada goblok. Yang 60 halaman, yang 65 halaman. Pelajaran Risaliyah kasih jiwa. Kalau mau tahu cerita seperti ini, baca Al-Kamil Fit Tarikh lil Imam Ibnil Athir, 13 jilid Tarikhul Umami wal Muluk lil Imam Abi Ja'far At-Tabari, 10 jilid Tarikhul Hadhah Islamiyah Profesor Dr. Ahmad Syalabi, 9 jilid, baru tahu cerita seperti ini. Wong pengacaranya terjemahan Khulasotu Nuril, sombongnya Masya Allah, maklum SAG, sarjana alam, lulusan perguruan tinggi swasta, DS sering bolos, dosennya sering sakit, uspas, langsung diwisuda. Monggo, kita percaya bahwa Kanjeng Nabi itu sahibus syafa'ah, ya, Kanjeng Nabi itu bisa memberi syafaat kepada kita semuanya. Dalam hadis dikatakan, haqqu ummati bi yaumal qiyamah man aktsara alayya sholatan. Yang paling berhak mendapatkan syafaatku nanti dari kiamat, orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Itu yang paling berhak mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Dan membaca sholawat itu Pak Bu pasti diterima oleh Allah. Senajan pakai terbangan itu, senajan pakai musik, senajan pakai ya rodo joget-joget situ lah. Senajan apa? Kalau gembira pasti diterima oleh Gusti Allah pada salat ini. Beda ibadah yang lain, yang ibadah sholat atau ibadah nopol yang lain, kalau tidak ikhlas gak diterima oleh Gusti Allah. Tapi mau selawat, walaupun orang patah ikhlas, diterima oleh Gusti Allah. Oleh karena itu, kita menawi baca doa, dimulai dengan sholawat, diakhir dengan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa adhurina wa maulana Muhammad. Baru dungo, alhamdulillah alamin. Jalur sugih, jalur dagang laris, jalur pertanian maju, jalur bojo ayu, jalur naik pangkat, jalur paras panjang umur. Ditutup mana kalau wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Itu apa artinya? Apa artinya? Sholawat sing ngarep kalau sing guri, yang di awal dari akhir niku bakal enggak apa dongkel, apa dongkel itu apa? Narik dungo sing tengah-tengah. Jadi jalukan tengah-tengah, jalur bojo ayu, jalur dagang laris, jalur pertanian dadi, jalur dagang laris, jalur apa meneh, muga pangkate, jalur lulus, jalur waran panjang umur. Ketarik kalau sholawat. Sholatnya berapa kali? 2 kali ngarep kalau guri. Niku bakal nyangking, narik
jejaluan sing tengah-tengah wau. Percaya mboten? Ya Allah. Bila monggo ditingkatkan sholawat kita. Ditingkatkan nggih? Nek kula takon, kamu tahu gak dengan Kanjeng Nabi Muhammad? Ente kenal dengan Kanjeng Muhammad? Tahu tidak? Tahu. Siapa itu? Orang paling mulia. Niku jawaban wonten niku jawaban orang awam. Dudu jawaban orang yang ahli ngaji, bukan. Kalau panjenengan jawab, aku urut Kanjeng Nabi sapa? Kanjeng Nabi ya makhluk paling mulia, makhluk paling baik. Niku jawabannya orang buta huruf. Nek panjenengan sing ahli ngaji, kita mau nih, tahu gak Kanjeng Nabi Muhammad? Tahu? Siapa itu Nabi Muhammad tuh? Jawabnya gini, wa kullu ayin atar rusul kiramu biha fa inna mata sholat min nurihi bimi fa innahu syamsu fadlinhum kawakibuha yudhilna anwaroha linnasi fi dhalami kazari fi tarafin wal badri fi syarafi wal bahri fi karamin wad dahri fi himami ka'annahu wa huwa farudun fi jalalati fi askarin hinatal wa huwa fi hashami. Apal? Buatan Singapura boys ojo dibanding ke apal. Kalau panjenengan ahli ngaji, ahli ilm, jawab Kanjeng Nabi Muhammad adalah sumber dari segala yang ada. Mujizat para kanjeng Nabi, para nabi, mujizat Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, nabi-nabi semuanya mujizatnya bersumber dari Nur Muhammad. Paham betul? Semua yang ada ini bersumber dari Nur Muhammad. Nur Muhammad bagaikan matahari, nabi-nabi yang lain bagaikan bintang. Nabi Muhammad bagaikan dari sisi kedermawanannya, dari sisi indahnya bagaikan bunga, dari sisi keindahannya bagaikan bunga, dari sisi kehormatannya bagaikan bulan, dari sisi kedermawanannya bagaikan laut, dari sisi hikmahnya bagaikan tahun, bagaikan dahar. Dia adalah satu-satunya yang tidak ada yang menyamai di dalam kemuliaannya, di dalam jalalahnya, keagungannya. Wonten jabe wonten nggih? Senajan mboten apa syair pun. Jabe wonten nggih? Kanjeng Nabi sinten? Siapa? Mukjizat para rasul, mukjizat para nabi-nabi bersumber dari Nur Muhammad. Ini malah kalau kita perdalam bahasanya kula niki, Nur Muhammad adalah tajalli ghaibi dari wujudullah. Nah, ini kejeron nih. Katanya Mbak Masyur itu sufi yang mustaghraq. Nur Muhammad adalah nuqtah markaziyah, poin sentral, poin dari Gusti Allah bahwa dia tajalli datang alam semesta ini melalui Nur Muhammad. Maka Muhammad namanya tajalli ghaibi, alam semesta namanya tajalli syuhudi. Lalu kejeron kadur pun betul sangat benar. Makanya betul paham jenengan. Rumah teman bahwa semua yang ada ini berasal dari Nur Muhammad. Maka waktu Kanjeng Nabi dilahirkan oleh Siti Aminah, umai Siti Aminah padang. Belum ada listrik waktu itu. Belum ada lampu listrik, padang terang benderang. Sampai Abu Lahab dari kejauhan heran, ada apa di rumahnya Aminah? Kok terang benderang? Ada apa itu? Nyuruh budaknya, namanya Suwaibah. Siapa namanya? Budaknya Abu Lahab. Abu Lahab nyuruh Suwaibah, teloan, coba lihat rumahnya Aminah, ada apa kok terang banget? Suwaibah pergi, tidak lama kembali. Sayyid, bos, majikan,
Maulaya, Sayyidina Aminah melahirkan anak laki-laki. Abu Lahab melu seneng karena ponaan, kanjeng ponaan. Abu Lahab itu sedulure Syekh Abdullah, lamane kanjeng Nabi sedulur masih. Abu Lahab seneng ponaane lanang lahir. Suwaibah, mulai hari ini kamu bukan budak. Silahkan bebas merdeka kamu, bukan lagi budak. Saking seneng Abu Lahab lahirnya kanjeng Nabi memerdekakan budaknya Suwaibah. Seumur hidup Abu Lahab gembira dengan lahirnya Muhammad hanya sekali. Sepisan itu karena Abu Lahab makanya kafir. Abu Lahab kafir, tapi waktu kanjeng Nabi lahir melo bunga, melo seneng. Niku bakal yang akhirat mlebu neraka setiap hari Senin dintas. Hari Senin dikeluarkan, Selasa mlebu maneh. Senin dintas meneh, Selasa selamanya begitu, selama-lamanya. Senin dintas, Selasa balik ke mana? Abu Lahab. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada. فما الظن بالعبد الذي كان عمره لأحمد مسرورا ومات موحدا. Abu Lahab kafir, sudah dinas datang surat tabat yada bil wa tab sasla narun talahab. Abu Lahab pasti masuk neraka jahim, tapi setiap hari Senin dintas di neraka. Yukhaffaf anhu lis-sururi bi ahmada, karena sebab Abu Lahab gembira ketika Nabi Muhammad lahir. Fama dhannu bil abdil ladzi kana umruhu li ahmada masruran. Seperti apa? Maka seperti apa orang Mijen, orang Demak, orang Pasir yang setiap saat seumur-umurnya, sepanjang umurnya merayakan seneng karo lahir kanjeng, pasti surga, pasti itu panjenengan pasti surga nih. Abu Lahab sepisan tok wae dintas neraka. Apa maneh panjenengan selawase umur, sepanjang umur cinta Rasulullah, mengadakan Maulid Nabi, insyaallah ora mampu neraka blas bakal. Mboten mampu neraka mboten. Paham mboten? Itu jelas sekali fakta sejarah yang menceritakan seperti itu. Lah kalau ada orang mengatakan Maulid Nabi itu bid'ah, ya jangan mawon. Mboten usah ribut sampean nggih. Wonten yang Demak sing ngomong wonten. Yang mengatakan Maulid Nabi itu bid'ah, wonten. Betul ya, betul nggih. Sampama ono jarne mawon, mboten usah dijawab, harus dilayani. Maklum pesantren kilat 2 minggu, jenggote dawa, jidate ireng, gak bisa cingkrang. Ilmune goblok. Tambah dawa jenggote, tambah alhamdulillah paham. Sarawat ijtimaiyah, kembali pada modal sosial harus kita rawat. Para kiai, para ulama, pengurus NU wajib melihara kekayaan sosial ini dengan tarbiyah diniyah, dengan tarbiyah taqofiyah, dengan tarbiyah hadariyah. Oh parti orang paham sebenarnya. Etan. Kiai kudu ngopeni melihara masyarakat. Ojo sampai dibiarkan. Apa yang dipelihara? 1, agamanya, akhlaknya. Paham? Akhlaknya panjenengan wong Mijen, saya mboten. Jawab yang keras. Akhlaknya panjenengan saya mboten. Alhamdulillah. Coba saya buktikan. Coba. Jadi kan aku saya kan, coba saya buktikan. Saya pernah pergi ke Australia tahun 2012 dengan istri saya, ceramah muter-muter saben kota, ono 6 kota lah. Perth, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Sydney.
terakhir mau pulang ke pasar, toko kecil-kecil, saya belanja oleh-oleh, anduk, kaos, gantungan kunci, kipas, kenang-kenangan, dapat 2 kresek besar. Dah saya bawa ke hotel, diberesin, besok mau pulang pagi-pagi, mau pulang ke Jakarta jam 6. Setelah beres nih oleh-oleh, pulang golek HP orang kasur tak wali-wali, pojok-pojok, nang toilet boten wonten HP kula. Ya wis ilang, ya wis lah. Kamu tuku mana wis ilang. Oh, mau tidur jam 9 lebih, sudah mau tidur, ada orang ngetok pintu kamar kula. Saya buka, pegawai hotel bersama ada orang laki-laki satu membawa HP saya. Ini HP bapak ketinggalan di toko saya. Kira-kira saumpama ono HP ketinggalan nang mijen, nang pasir, nang warung, piye kira-kira? Katanya akhlaknya baik katanya tadi. Tuh padahal non muslim tuh. Padahal orang itu non muslim tuh. Orang Islam bukan. Kalau pernah, kalau ini negara Islam pada ini, saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat, Islam semua ini, di kota Tembakto. Malah di Masjid Tembakto itu malam Jumat pengajian Sirajut Thalibin. Saya tanya pada yang nganter saya, baca kitab apa itu? Kiai-kiai sepuh-sepuh Sirajut Thalibin. Karangannya siapa itu? Oh, itu karangannya Syekh Ihsan Al-Qadiri. Mustafa, namanya Mustafa. Dudu Al-Qadiri, Kediri itu. Jampes itu karangannya Kiai Jampes Kediri. Dudu Al-Qadiri bukan. Oh, di kota Tembakto namanya Pak. Tidak ada rumah dikunci pintunya. Tidak ada rumah ditutup jendelanya. Tidak ada mobil masuk halaman pinggir jalan kok ditinggal sanjobone pager. Tidak sepeda motor dikunci, ditinggal kuncinya masih gantung. Kira-kira ning pasir kene, nek ono sepeda motor kuncinya masih gantung, ditinggal ning latar ning halaman, kira-kira piye kira-kira? Aman ya? Alhamdulillah. Tuh. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabate bangsa, betul bangsa lah. Martabate daerah, desa apa-apa. Martabate desa ini tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Bukan. Kalau martabat akhlaknya baik, namanya harum, namanya bagus. Kalau akhlaknya jelek, hancur namanya. Bukan agamanya, bukan. Ojo kaget. Tak contohkan. Negara Afghanistan, negara ini namanya mireng. 100% Muslim, madhab Hanafi, akidah Maturidiyah, kota Naqsyabandiyah. Naqsyabandiyah orang situ aslinya. Orang kota Naqsyabandiyah, paten-patenan wis 40 tahun konflik perang saudara, lagi muludan dibom, rumah sakit dibom, presidennya Burhanuddin Rabbani pateni. Islam semua tuh. Panjenengan pengen jalan-jalan Afghanistan? Islam semua tuh. Ayo agamanya Islam semua tuh. Ahli sunnah malah sunni itu. Hanafi madhabnya. Panjenengan pengen jalan Afghanistan? Jepang, negara Jepang, agamanya nggak jelas. Yahudi bukan, Kristen dudu, Islam sanes, Hindu Buddha bukan, Konghucu bukan, agamanya namanya Shinto, agama lokal. Baru karena kena agama Darmo Gandul lah, satu Darmo Gandul. Godoloco, Sambelum, Subut, Pangestu, Kapitayan, Kaharingan, Karuhunan, Sunda Wiwitan, Parpalin, bahasa nama tadi ulah, agama lokal. Pun, tapi di Jepang
Yang agamanya tidak jelas itu akhlaknya mulia. Tidak ada pejabat korupsi, tidak ada copet, penodong, maling, garong, tidak ada tawuran, tidak ada pelanggaran lalu lintas, tertib, aman. Kulo mriko ping kali, sudah 2 kali saya ke sana. Jalan-jalan malam-malam aman, orang-orang Saudi. Pengen kan jalan Jepang pengen? Ini aman. Afghanistan pengen? Boten orang aman. Padahal kayak di Islam kono Islam. Maka martabatnya bangsa tergantung akhlaknya bukan agamanya. Misalkan ono wong misalkan arep ndi awakmu? Arep nang pasir, nang ijen. Wes, tenang. Nang kono wonge apik kabeh. Apik kabeh wonge. Sepeda motor gak usah dikunci aman. Entekan duit wae, kabeh wong nulung kabeh mangan. Warung-warung sedajan orang duit. Nah, suwang-sulipun iki, tapi menawa boten menawa. Apa dia awakmu? Bareng pasir. Hati-hati. Wis sepeda motor ditinggal tuku rokok 2 menit hilang. Jemuran hilang. Ayam bebek hilang. Nang terkenal desa pasir ngono kuwi. Saumpama niki. Senajan wong Islam kabeh hancur boten namanya. Maka martabat bangsa itu akhlaknya bukan agamanya. Syukur-syukur wong pasir, wong mijen, wong Demak agamanya Islam, Ahlus Sunnah Jamaah, akhlaknya mulia. Suatu ketika ono wong Badui mlebu Islam. Kanjeng Nabi nimbali sahabat Zaid bin Aslam. Zaid alimul Quran. Ono Badui mlebu Islam iki. Diajari Quran nang pojok. Diajari Quran terus sahabat Zaid bin Aslam. Ngaji baru nyampe ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sapa wong nglakoni kebaikan sekecil apapun Allah melihat. Siapa orang melakukan kejahatan sekecil apapun ditutupi karo poe Allah melihat. Sampai ayat itu kata orang Badui, kafa bihadhihi, wis ngaji Quran sakmene wae orang sahatam. Kenapa? Ayat ini saja kalau saya concern, kalau saya betul-betul pegang ayat ini menjamin selamat saya dunia akhirat, keselamatan saya dunia akhirat. Saya akan melakukan kebaikan lillahi ta'ala. Saya melakukan kejahatan takut pada Allah. Betul-betul panjenengan? Jenengan boten dosa, boten maksiat karena bukti karo Gusti. Karena bukti karo Gusti. Jenengan sholat ibadah karena bukti karo Gusti. Jangan karena takut pada polisi, takut pada KPK, takut pada Gusti. Sifatnya Kanjeng Nabi sing wajib piro? Jawab piro? Jawab. Nomor 1 sidik jujur. Ono sing ngomong, yaiku Kanjeng Nabi wajib jujur. Awake dhewe dudu nabi. Ngoten maksud ngoten. Kanjeng Nabi wajib jujur, awake dhewe dudu nabi. Jadi ora wajib ngoten. Itu sifat jujur hilang, sifat jujur kok hilang, maka akibatnya minyak goreng hilang, duit negara hilang. Paham itu? Korupsi merajalela, hakim tidak jujur, jaksa tidak jujur, polisi tidak jujur, pejabat tidak jujur. Hanya apa yang hilang apa? Hanya satu sifat sidik. Walau ittaba'al haqqu wa hum lafasadatis samawati wal ard wa man fihin. Kalau kebenaran dikalahkan oleh kepentingan, maka hancurlah tatanan kehidupan ini. Paham betul? Jujur si hilang itu, hilang kabeh, rusak kabeh. Minyak goreng gak ada, padahal kita ini produsen minyak goreng terbesar di dunia nomor 1. Setiap tahun menghasilkan 42 juta
ton. Kebutuhannya dalam negeri hanya 11 juta ton setahun kebutuhannya kita dalam negeri. Lah kok hilang? Lah kok berapa bulan tuh nggak ada itu? Berapa bulan itu? Sekarang pun masih mahal harganya. Heran betul. Nomor 1 penanam sawit kita di dunia, menghasilkan satu tahun 42 juta ton. Kebutuhannya seluruh Indonesia hanya 11 juta ton. Lah kok hilang itu? Kenapa sebabnya? Karena sifat sidik hilang. Insya Allah, monggo orang Demak, orang Mijen, orang Pasir, semuanya ahli sidqi. Insya Allah. Insya Allah ahli sidqi wal wafa, jujur kabeh, lempeng kabeh. Gimana? Monggo kita bangun kebersamaan dalam rangka merawat kekayaan sosial. 1, jangan kenyang sendirian. Panjenengan misalkan yang penting aku, anakku, mantuku ora kurang mangan. Tonggo terserah karepmu kono. Bener mboten? Yang penting saya kenyang, anakku kenyang, mantuku kenyang, cucuku kenyang. Tetangga terserah karepmu kono, bukan urusanku. Bener mboten? Salah. Kita sebagai umat Islam, kita umat Nabi Muhammad SAW, apalagi sama-sama warga NU, laisa minna man bata syab'ana wa jaru ja'i'. Bukan umatku, kata Nabi Muhammad, kalau kamu kenyang, tetanggamu lapar. Maka tidak boleh kenyang sendirian. Dalam kitab fatwa dikatakan, wadaf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghairu muslim bil it'am. Orang Demak semua muslim atau non muslim, muslim, bu Kristen, bu Hindu, bu Buddha, asalkan orang itu baik-baik, bukan penjahat, harus makan semua orang Demak ini. Kalau ada satu orang pojok bedung paling pojok di paling pojok bedung ya, mutih. Kalau ada orang satu di pojok Demak lor mati karena orang mangan, mati sebabnya orang dosa kabeh kita ini, dosa kabeh. Nomor 1 paling dosa bupati, nomor 2 ketua DPRD, nomor 3 Kapolres, nomor 14 ketua NU. Dosa kabeh ini, paham betul? Oleh karena itu, ayo kita bangun kebersamaan. Gimana caranya? Warga Nahdlatul Ulama semua hidup mapan sejahtera. Ngoten nggih? Rata-rata punya rumah semua, rata-rata punya mobil semua, rata-rata rumahnya minimal 3 kamar atau 4 kamar, rata-rata punya Avanza minimal, Avanza, Sena. Paham betul? Nomor 2, yang penting saya, anak saya, cucu saya sehat. Tetangga mau kena COVID, mau kena cacar monyet, mau kena kolera, mau kena TBC, bukan urusanku. Arep kono. Bener mboten? Kita sehat, anak sehat, tetangga pun harus sehat, masyarakat pun harus sehat. Maka ada namanya sehatul bi'iyah, kesehatan lingkungan. Ayo kita bangun kebersihan, kita bangun kesehatan bersama supaya si sehat kabeh. Bukan hanya 1-2 orang, tapi semua orang Pasir sehat semuanya. Tidak ada penyakitan yang parah, yang akut, penyakit yang menular. Mudah-mudahan semuanya sehat semua. Nek ono wong tonggo sakit, ayo kita bareng-bareng kita tolong kalau memang dia tidak mampu berobat. Ngoten nggih? Ini kewajiban NU jangan, kewajiban ketua NU atau pengurus NU. Nomor 3, yang penting anakku sarjana. Alhamdulillah dokter Andes, insinyur, sarjana hukum. Anak tetangga mau sekolah SD orang terserah, bukan urusan saya. Bener betul? Salah. Mari pendidikan untuk masyarakat semua harus merata. Tidak boleh di desa Pasir ada anak yang tidak sekolah.
Wonten betul sekolah-sekolah. Sekolah semua ya. Tidak boleh di pasir ada anak buta huruf. Kalau yang tua nggak apa-apa, udah kelewat. Orang tua buta huruf udah kelewat di sini. Udah mentai anaknya lah. Anak muda-muda kita, remaja-remaja kita harus berpendidikan semua. Semua, tidak boleh ada satupun yang tidak berpendidikan. Itu membangun kecerdasan bersama, peradaban bersama, kemajuan bersama. Bukan hanya satu keluarga, dua keluarga, semua harus maju, berpendidikan dan cerdas. Kembali kita hidup sekarang di era digital, di era medsos. Kalau nggak pintar-pintar kita ini ketinggalan dengan orang lain yang sudah menguasai medsos, yang menguasai YouTube, betul? Menguasai YouTube, medsos. Nah, hati-hati nih, positifnya besar, faedahnya ageng, segala ada di Google, semuanya ada. Panjenengan pengen uruh, namanya pulau siapa, karangannya pulau apa saja ada di Google. Cari aja. Sampai anak saya punya anak namanya Dr. Wihab, ada di Google. Lahir tahun berapa, apa karangannya, lulusan mana, ada semuanya. Karangannya pulau wonten kitab-kitab tafsir hadis fikih wonten sedaya, nggak usah buka-buka nggo kitab, cukup nggo iPhone, buka Google, kita tahu semua. Sampai dongeng-dongeng siapa itu Sunan Kudus, siapa Sunan Ampel, siapa Walang Sungsang, Subang Larang, Rara Santang, Prabu Kian Santang, ada semua itu di Google itu. Faedah ageng mboten faedahnya. Tapi madorotnya juga besar. Film porno bisa dicari di situ, gampang sekali. Bagaimana merakit bom bisa dipelajari dari YouTube, gampang sekali. Ya Allah, madorotnya itu. Penyimpangan, pengedaran narkoba melalui YouTube, melalui medsos, jaringan-jaringan teroris melalui medsos. Tapi insya Allah, kalau orang pasir, orang Demak, insya Allah yang sudah mendalam imannya, yang sudah mendalam benci kekufuran, benci kefasikan, benci kemaksiatan, insya Allah gak akan terkontaminasi. Gimana? Jadi panjenengan, kalau panjenengan sudah yakin imannya tebal, benci kufur, benci maksiat, benci kefasikan, monggo ningali Google, ningali YouTube, ningali medsos, saben jamnya monggo lah. Tapi kalau panjenengan imannya belum tebal, anak panjenengan imannya belum kuat, belum sampai membenci kekufuran, hati-hati lihat medsos, lihat YouTube, lihat Google. Wa'lamu anna fikum Rasulullahi law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan ulaika humur rasyidun. Orang yang sudah mencintai iman, orang yang sudah mendalam imannya, kuat imannya, pasti benci kekufuran, gak akan ketularan kufur. Benci kefasikan, gak akan menjadi fasik. Benci kemaksiatan, gak akan ketularan maksiat, kegawa maksiat. Kaya panjenengan insya Allah, kalau sudah seperti ini, monggo panjenengan pegang iPhone, buka Google, buka YouTube. Paham betul? Tapi kalau anak kita belum tebal imannya, belum mempunyai rasa bangga sebagai orang mukmin muslim, tidak bangga dengan menjadi orang Islam yang taat, tidak bangga dengan kelompok kita di Sunnah Jamaah, hati-hati pegang YouTube, hati-hati pegang Google, buka-buka medsos. Paham betul? Yang terakhir, yang penting saya ibadah, anak saya soleh, mantu saya taat, kita pun semuanya sholat, baca Quran, puasa Ramadan. Yang penting saya, tetangga karep mukono, bener betul? Yang soleh jangan hanya kamu, yang soleh jangan hanya satu rumah, dua rumah. Piye carane seluruh masyarakat Pasir, Mijen soleh semuanya, gitu loh. Paham betul? Yang soleh bukan hanya kiainya, bukan hanya ustadznya, semua soleh. La khaira fi katsirin min najwahum
illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima aw islahin bainan nas. Ayo kita bangun masyarakat pasir yang soleh, bukan satu keluarga, dua keluarga, tiga keluarga, semua. Berapa keluarga kira-kira? Kurang lebih pinten? Wonten 5.000 orang pasir? Lebih 10.000. Besar juga desanya ya. Semua orang pasir 6.000 atau 7.000 soleh semua, ibadah semua, taat kabul Gusti Allah. Ya Allah. Jadi dari awal semua orang pasir 7.000 orang atau 8.000 orang sejahtera semua, sehat semua, berpendidikan semua, dan soleh ahli ibadah semua. Jadi kudu masalah amin, jadi kudu dungo aku duduk. Lagi dorong panjenengan, duduk nendongan muga-muga itu kalau betul ngomong muga-muga. Ayo kita berjuang, usahakan wong pasir apa tadi? Sejahtera semua, sehat semua, cerdas berpendidikan semua, dan soleh beribadah semua. Amin. Duduk ini. Siap? Nah, ngoten jabe. Siap? Awas setahun ngarep aku rene maneh masih durung merata, awas. Kira-kira ada berita bahwa misalkan ada orang mati kelaparan di desa pasir. Waduh, awas loh. Penenten, Pak. Betul nggih? Alhamdulillah. Saupomo itu kita dosa semua kita ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita dan min ibadillahi sholihin. Kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang pilihan, yang soleh, yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalui mencintai ulama. Mari kita ikut menteladani almarhum wal maghfurlah Mbah Kiai Haji Masyhuri yang sudah wafat sekian tahun atau 40 tahun. Mudah-mudahan kita semua menjadi pengikutnya dan mendapatkan komunikasi spiritual. Jadi ngeten upah hambora tak terakhir upah hambora. Kita ini rohnya juz'i apa? Parsial. Aku bahasa coba kowe. Parsial itu apa? Rohnya kita ini parsial juz'i. Rohnya orang soleh yang sudah meninggal iku dadi siji kumpul jenenge ruh kulli, ruh universal. Kanjeng Nabi, para rasul, para aulia, para ulama yang wafatnya baik, yang wafatnya itu menjadi orang soleh, husnul khotimah. Rohnya ngumpul dari siji jadinya roh kulli apa? Roh universal. Nah, nek wong mati orang goy Islam akeh dosane mati dhewean, rohnya dhewe apa di kanan dunia. Sama seperti ketika di dunia parsial juz'i mau bergabung dengan roh kulli ora iso mau balik nang dunia mana ora iso. Disinilah yang sebenar-benarnya hakikatnya azab, hakikatnya siksaan seperti itu. Betapa sengsaranya orang mati, ruhnya itu mau bergabung dengan roh universal, gak bisa. Pengen balik menenang dunia, gak bisa. Maka dia rohnya gentayangan gak karu-karuan. Itulah yang namanya azabun alim, siksa yang paling berat. Maka haul ini dalam rangka atau secara kubur atau haul dalam rangka kita yang rohnya masih juz'i ini komunikasi hubungan dengan almarhumin wal maghfur lahum, Mbah Sunan Ampel, Mbah Sunan Kudus, Mbah Sunan Demak, Mbah Sunan Gunung Jati, para aulia, para ulama yang rohnya sudah universal. Moga-moga kita nyambung karo rohnya mereka yang sudah universal. Cekap semanten mawon, muga-muga wonten faedah manfaatipun. Nyuwun pangapunten kalau ada perkataan yang tidak berkenan, lan kula nyuwun dipun dongaken waras panjang umur. Kula jane wis tuwa, wis swidak songo, cucu sudah 9. Tapi insya Allah kalau saya masih sehat, diundang teng Demak Jepara siap insya Allah. Kalau saya sehat.
Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.